orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemah. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Salam. Selamat tahun baru buat kita semua. Tentunya sukacita ada di dalam kita. Amin, saudara. Oke. Untuk lebih baiknya nih, saya mohon untuk Bapak Ibu bisa bergeser ke tengah, mungkin lebih baik ya. Kita jadi bisa kumpul dalam satu tempat, di tengah posisinya bisa center gitu di dalam nanti dalam pujian, di dalam penyampaian firman Tuhan. Dan mungkin nanti di sini juga banyak door prize loh. Ada nomor yang bisa didapatkan. Bisa dilihat di panggung. Yuk silakan, Bapak Ibu bisa bergeser di tengah sini, masih kosong tempatnya. Pak Anto bisa ambil bagian. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita, terima kasih atas respon dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Hari ini memasuki tahun 2023, tentunya janji-janji Tuhan sudah
siap akan dicurahkan buat kita semua. Amin. Amin. Haleluya. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan dari Mazmur 25 ayatnya yang ke-9 dan yang ke-10. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur bila kami masih ada. Kami memasuki tahun 2023 ini Tuhan dengan pertolongan-Mu Bapa, penyertaan-Mu sepanjang tahun 2022, dan kami ada di tahun 2023. Ini suatu anugerah bagi kami semua Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu secara materi, secara spiritual Tuhan. Engkau telah limpahkan bagi kami. Bahkan iman kami semakin kuat karena kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dan kami siapkan diri kami untuk memasuki ibadah di tahun baru ini Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu, para pengerja, untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan Engkau ya Tuhan, sehingga pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan Engkau akan berikan janji-janji-Mu Tuhan, akan Engkau genapi bagi kami Tuhan di tahun 2023 ini Tuhan. Kami percaya kasih setia-Mu tak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan diri kami Tuhan untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu, dan kami bersyukur hanya Engkau-lah penolong kami. Ya Roh Kudus, terima kasih. Kau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Di dalam nama Yesus kami buka ibadah kami yang pertama ini. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Boleh sebelum duduk boleh kasih salam kanan kiri, katakan selamat tahun baru. Selamat memasuki tahun yang baru. Wow. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Wow, it's good, it's good. Bagi yang siaran tunda nanti selamat tahun baru juga Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. So blessed. Yang diberkati Tuhan, boleh saya lihat tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Dengan sukacita kita datang di hadirat Tuhan di tahun yang baru ini. Bersama-sama kita datang merendahkan diri kita. Dan sebelum kita memulai ibadah kita, seperti biasa kita akan mendeklarasikan apa yang menjadi DNA kita bersama-sama. Dalam hitungan ketiga kita akan mendeklarasikan 1, 2, dan 3. Saya adalah prajurit Tuhan yang gagah perkasa dan mempunyai gaya hidup, berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini dengan bertumbuh dan melayani. Sama-sama katakan amin. Mari kita bersatu teduh sejenak. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Kami mau selalu bersyukur karena kebaikan-Mu itu nyata atas kehidupan kami. Karena kebaikan-Mu itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di tahun yang baru ini ada sukacita yang baru, ada damai yang baru, ada berkat yang baru, ada penyertaan Tuhan yang baru dalam kehidupan kami. Ini pujian kami, ini penyembahan kami. Kami mau nyatakan, dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur.
Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, dengan apa Ku membalas kasih? Dengan apa Ku membalas kasih yang Ku terima darimu? Dengan apa Ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, katakan sekali lagi, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang, mari kita sembah Tuhan. Oh ya Ramana Shandarama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau selalu bersyukur, sebab Engkau baik, teramat baik. Oh ya Rabaya Shandarabo, ya Rabaya Se, Sharabaya Rabaya Rababa. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur mengawali tahun ini Tuhan dengan sikap hati yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang, kami mau bersyukur. Yes Lord, yes Lord. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, ayo katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ku mau. Sharabaya Rabaya Rabaya. Kami mau bersyukur. Makasih Kau setia, yang selalu menopang. Terima kasih Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau Syarabadakana Rabaya Shandarama. Kau Bapa, ayo sekali lagi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara. Ayo bersyukur, berdoa sama Tuhan. Bersyukur atas setiap yang Tuhan sudah beri. Kalau kau diingatkan segala sesuatu di dalam hidupmu yang sudah Tuhan beri, ayo bersyukur pagi hari ini. Dalam 1 menit, 2 menit ini bersyukur sama Tuhan.
Kalau kau diingatkan apapun, bersyukur sama Tuhan pagi hari ini. Bersyukur. Oh, dia rabadasyanda rabaya rabadasyanda. Oh, dia rabadasyanda rabaya. Oh, dia rabadasyanda rabaya. Syukur bagimu Tuhan. Wow. Hati yang penuh ucapan syukur, hati yang limpah dengan syukur akan membuka pintu surga atas setiap kaki, akan membuka pintu mujizat atas setiap kaki, akan membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam nama Yesus Tuhan. Syarabatakana rabaya 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 syadarabaya. Kau lihat kami anak-anakmu Tuhan pagi hari ini. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Oh ya Rabana Syanda Rabaya Rabah. Ayo Bapak Ibu Saudara sambil bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini lebih lagi kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau bersyukur, Kau Bapakku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapa kami yang setia, Kau Bapakku yang setia. Ayo berikan tepuk tangan penuh dengan ucapan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih, terima kasih. Yang penuh dengan hati ucapan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi nama Yesus. Siapa yang percaya Bapak Ibu Saudara bahwa hati yang penuh dengan ucapan syukur itu membuka pintu-pintu yang tertutup dalam kehidupan kita. Yang percaya boleh lambaikan tangan kita. Kita akan bangkit bersama-sama. Kasih tahu sebelah kanan kirimu, tahun baru ini mari bangkit melayani Tuhan. Yeay! Bangkit, suka nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat kalahkan dengan kuasa namanya. Sekali lagi katakan bangkit, suka. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama. Boleh lambaikan tangan kita, katakan nama Yesus. Haleluya. Nama Yesus, nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya nama Yesus berkuasa, katakan amin. Haleluya. One more time, sing it out. Bangkit,
Nama Yesus kota benteng yang teguh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus. One more time. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Oh, sampaikan lambaikan tangan kita. Kita adalah umat yang lebih dari pemenang. Yang setuju baik katakan amin. Haleluya. Kami percaya tahun 2023 Tuhan, kami akan menjadi pemenang. Orang-orang yang lebih dari pemenang. Amin. Nyatakan Bapak Ibu Saudara, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala. Iblis dikalahkan oleh kuasa. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Ayo lambaikan, katakan haleluya. Yesus Raja. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Yang percaya kita lebih dari pemenang, boleh sorakan amin. Sekarang saatnya kita memberkati sebelah kanan, kiri, depan, belakang. Katakan, kamu lebih dari pemenang. Ya, kamu lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Anda lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah, siapa dapat melawan? Tidak ada, kita lebih dari pemenang. Here you go. Haleluya. Kibarkanlah panggilan Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih. Boleh katakan saya, Bapak Ibu Saudara, saya lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Mari kita berdoa syafaat bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan, kami lebih dari pemenang karena Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu. Tuhan, Engkau begitu baik menyertai kehidupan kami sepanjang tahun 2022. Dan hari ini Tuhan, saat ini kami sudah berdiri di tahun 2023 di dalam kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih dan anugerah-Mu. Bapa yang baik,
Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala Pembina kami, Pendeta Nikonyo Tora Harjo Tuhan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang tolong, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, sungguh itu ada dari hati Tuhan. Untuk kami melangkah lebih lagi Tuhan di tahun 2023. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, pelayanannya, kemanapun hamba-Mu melayani. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bersama wakil-wakilnya Tuhan, Engkau berkati keluarga besarnya. Tuhan pelihara dengan sempurna. Kami menyerahkan Tuhan Karain 5 kami, Pendeta Samuel Harnadi, bersama semua wakil-wakil di kota Bekasi dan sekitarnya. Itu juga Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan, Ibu Rahel Herawati. Tuhan selalu berkati kesehatan, kekuatan, hikmat-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu, dan urapan Tuhan baru setiap pagi. Kami berdoa buat ranting gereja kami Tuhan, GBI Kampung Sawah, GBI Jati Makmur, di dalam pemeliharaan-Mu. Berkati semua pelayanan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang akan terus menuntun Tuhan kehidupan hamba-Mu. Urapan yang baru Tuhan bagi setiap hamba-hamba-Mu. Bersama pengerja-pengerja yang ada Tuhan. Engkau yang akan memperluas daerah mereka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini kami percaya Tuhan. Urapan kuasa-Mu terjadi sehingga Tuhan jiwa-jiwa dimenangkan untuk Tuhan Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat bangsa negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu Tuhan. Sepanjang bulan Desember di perayaan-perayaan Natal bahkan sampai tahun baru, Tuhan Engkau memberkati bangsa kami. Engkau menyertai keamanan bangsa kami Tuhan. Tuhan Kau memberkati Polri dan TNI yang terus Tuhan Kau pakai berjaga-jaga atas Indonesia. Kami berdoa buat Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Tuhan juga berkati kehidupannya, berkati Tuhan pemerintahannya Tuhan. Dari pusat sampai daerah, semuanya di dalam naungan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa untuk Pilkada Pilpres tahun 2024. Tuhan Engkau yang turut bekerja, kasih kuasa-Mu Kau nyatakan Tuhan melalui pemilu dan pilkada ini Tuhan. Kami berdoa sehingga setiap pemimpin yang akan terpilih, sungguh-sungguh itu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada kekacauan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah hadir di ibadah yang pertama ini. Tuhan berkati kehidupan mereka. Dan apapun pergumulan yang sedang dialami, kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar. Kami berdoa Tuhan, jemaat-jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat-jemaat yang setia, yang taat, yang terus melekat kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan dalam kehidupannya. Berkati kehidupan mereka, pekerjaan usaha mereka berhasil di dalam nama Yesus. Dan semua anak-anak kami, Tuhan Kau yang berkati. Tuhan Kau yang selamatkan generasi kami Tuhan. Selamatkan generasi kami Bapa, generasi Yeremia Tuhan. Engkau pakai mereka, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Tidak kompromi dengan dosa. Dan mereka terus bergerak maju Tuhan. Untuk memberitakan kabar baik itu Tuhan dimanapun mereka berada. Lebih lagi Tuhan di Indonesia bahkan ke bangsa-bangsa Engkau pakai Tuhan lebih dan lebih lagi. Anak-anak kami Tuhan semuanya berhasil di dalam Engkau Tuhan. Mereka anak-anak kami Tuhan yang masih kuliah, yang sudah bekerja bahkan yang belum bekerja pun Tuhan Kau berikan pekerjaan yang tepat bagi mereka. Mereka terus naik dan tidak turun. Dan mereka menjadi kepala bukan ekor. Itu adalah janji firman Tuhan yang boleh kami terima, anak-anak kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Kau yang memberkati kami. Tuhan Kau berikan hati bagi kami untuk terus kami mau mendengarkan akan Engkau Tuhan. Berkati Tuhan dan berkati. Karena firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami berdoa Tuhan buat pelayanan perjamuan kudus pada hari ini. Di awal tahun 2023 ini. Tuhan Kau berkati semua hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan juga yang berkati. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau.
Kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan, hingga akhirnya boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya akan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oke, waktunya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Tapi nanti Bapak Ibu Saudara, sembari Bapak Ibu Saudara mempersiapkan persembahan, saya mau informasikan ada satu amplop berwarna putih, yaitu persembahan sulung. Itu Bapak Ibu Saudara bisa persiapkan nanti Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa doakan dulu, bawa amplopnya ke rumah, dan Bapak Ibu Saudara bisa doakan berapa nanti yang diberi untuk persembahan sulung seperti biasa awal tahun yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu sedikit pengumuman dari saya, dan nanti Bapak Ibu Saudara sembari kantong kolektor akan diedarkan, jadi Bapak Ibu Saudara semua di sini akan mendapatkan satu gulungan yaitu untuk door prize. Nah Bapak Ibu Saudara semuanya akan dapat, termasuk pemusik, pengerja, usher, so semua akan dapat. Jadi pagi hari ini kita akan bersuka juga karena pagi hari ini nanti akan ada 4 buah door prize yang nanti akan dibagikan di akhir acara atau akhir kebaktian yang ada. Mari kita berdoa bersama-sama untuk persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Bapak di surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Ini persembahan kami di awal tahun ini. Tuhan memberkati persembahan ini menjadi berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati setiap kami Tuhan umat-Mu, keluarga demi keluarga, pekerjaan, usaha, pendidikan anak-anak kami. Biarlah semua dapat diperbuat yang berhasil. Dan Tuhan, biarlah Engkau yang bekerja luar biasa dahsyat dalam kehidupan kami. Hidup kami melekat kepadamu, menghasilkan banyak buahnya, dan buahnya dapat dinikmati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memberi sama-sama kita katakan, amin. Kita akan menyanyikan lagu ini Bapak Ibu Saudara bersama-sama. tangan buat Allah kita. Ya Bapak yang baik yang setuju boleh katakan amin. Maka dari itu Bapak Saudara di awal tahun ini akan ada satu buah kesaksian dari salah satu sahabat
teman papi saya yang terbaik juga. Dan juga pekerja yang luar biasa yang ada di Kampung Sawah, yang ada di Jatimurni dulu, dan yang sekarang di Pondok Gede. So, ada kesaksian yang luar biasa yang akan dibagikan. Saya undang Om Chris, silakan. Jadi kita tangan buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Oke, terima kasih untuk Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini saya masih ada di tengah-tengah Bapak Ibu semua, itu semua karena kasih karunia Tuhan dan penyertaan Tuhan buat kita semua. Saya alami yang namanya sakit penyakit, dan saya alami beberapa kejadian. Dalam kurun waktu hampir 9 tahun, mujizat 3 kali saya alami, dan saya yakin percaya ada mujizat yang lain yang Tuhan kasih sama saya, dan Tuhan akan kasih buat Bapak Ibu semua. Saya akan tampilkan slide pertama yang mobil, boleh? Ya, Bapak Ibu, setelah pelayanan misi kami mengalami kecelakaan di tol Cipali KM 92. Puji Tuhan, saya ada di sebelah kiri. Inilah saya sekarang. Tidak ada satu pecahan kaca pun yang menempel di diri saya. Itu semua berkat penyertaan Tuhan. Penggenapan daripada Mazmur 91 ayat 14. Boleh ditampilkan Mazmur 91 ayat 14? Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kita semua yang ada di situ, hati kita melekat pada Tuhan karena waktu itu kita habis pelayanan misi. Maka aku, Tuhan meluputkannya dari kecelakaan maut itu, dan aku membentenginya, Tuhan membentengi kami. Sebab kami semua yang ada di dalam mobil itu mengenal nama Tuhan. Siapa aja di situ? Ada Pak Yonatan Talan, ada Pak James Boy Mata, ada saya, dan satu lagi mama saya di mobil itu. Dahsyatnya Tuhan. Oke, kita lanjut. Yang kedua, itu Desember 2014. Yang kedua saya alami lagi, boleh ditampilkan slide pertama. Ini tanggal 25 Agustus saya terpapar COVID, Bapak Ibu. Slide kedua, boleh. Lihat perubahan selang yang nempel di hidung saya. Itu COVID Delta yang saya alami. Cepat sekali dia menggerogoti atau menempel dalam diri saya. Slide berikutnya. Ini 29 Agustus, tadi 27 Agustus. 28 Agustus adalah ulang tahun saya. Dan hadiah terindah dalam diri saya tahun 2021 adalah ICCU. Hebatnya Tuhan, dan saya dapat itu. Tetapi lihat, di hari pertama saya di ICU malam itu jam 2:30 saya masuk, 2:30 sore. 3 jam berikutnya ada 25 suntikan 50 mili dan 4 kantong infus harus masuk ke diri saya. Kenapa? Paru-paru saya saat itu tinggal 15%. Bapak Ibu bayangin, 15%. Semuanya flek, semuanya putih. Saya nggak bisa screenshot hasil daripada ronsen waktu itu. Jadi saya tampilkan ini. Ini hari kedua. Dan hari pertama saya di ICU saya mengalami yang namanya panas luar biasa. Seperti di neraka. Kenapa saya bilang begitu? Saya di ICU ruangan 3x4 mungkin. AC 2 PK dan saya bikin turbo. Saya dikasih remote-nya sama suster. Saya sudah kepanasan. Saya kepanasan. Kenapa saya bilang itu dingin sekali? Keringat keluar seperti kita habis lari maraton segede-gede jagung. Butiran jagung itu keringat ngocor terus, banjir. Baju saya basah, tempat tidur saya basah. Di luar sana di ruang kaca, 4 suster mengawasi saya dengan data yang ada, dengan monitor yang ada, dengan 2 dokter ahli. Di dalam ruangan saya ada 2 suster yang setiap 3 jam masuk. Di atas kepala saya 2 monitor. Di sebelah kiri saya itu semua mesin untuk
monitor, saya punya dada juga, dan ada satu mesin seperti robot di sebelah kiri saya di bawah AC itu yang siap menerkam saya. Bapak Ibu tahu? Ventilator itu yang siap. Dan hari itu keluarga saya menolak penggunaan ventilator. Besokannya 29, istri saya dipanggil lagi, keluarga saya dipanggil lagi, menyatakan menolak. Tapi puji Tuhan, Bapak Ibu dari jam 6:30 malam sampai dengan jam 2:30 pagi, saya mengalami yang namanya drop, turun naik. Pada saat saya kepanasan, saya cuma berteriak sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Sama seperti Bartimeus, Yesus anak Daud, kasihani aku. Saya menangis. Apakah sampai di situ cukup? Tidak cukup. Dalam Markus 11 ayat 24 dan 25 itu dikatakanlah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Lihat, maka itu akan diberikannya kepadamu. Tetapi ada ayat berikutnya, kalau doa kita mau dijawab, ayat berikutnya inilah kuncinya. Minta ampun dan ampuni. Saya tahu kesalahan saya pada saat itu. Saya tahu betapa najisnya saya di hadapan Tuhan pada saat itu. Saya sudah pengerja, saya pembicara di mimbar yang keliling ke daerah dalam tim misi Rayon 5 perwakilan Poge dan Kampung Sawah. Tapi hidup saya tidak menghidupi firman saya bawakan. Bahkan saya hidup di dalam kenajisan, perzinahan, perselingkuhan. Itu saya lakukan setelah saya jauh dari istri saya. Saya akui di hadapan Tuhan. Saya menangis di hadapan Tuhan. Saya minta ampun. Betapa panasnya neraka yang saya alami di dunia saat itu. Saya kebayang betapa panasnya neraka sesungguhnya. Saya menangis, saudaraku. Saya minta ampun. Saya sebut nama istri saya. Saya sebut dosa yang saya lakukan, saya minta ampun. Saya sebut nama anak-anak saya, dosa yang saya lakukan, perbuatan saya sama anak saya minta ampun. Saya sebut nama teman-teman saya yang sudah saya perlakukan tidak baik berdasarkan firman Tuhan, saya minta ampun. Itu saya berkali-kali ucapkan. Bapak Ibu bayangin dari 6:30 malam sampai jam 2:30 pagi. Doa pujian penyembahan. Pada saat saya doa pujian penyembahan, adem, dingin. Pada saat saya capek, saya tertidur, panas. Keringat itu keluar lagi. Mau gak bisa tidur kan? Saya doa pujian penyembahan, minta ampun lagi. Tapi finalnya jam 2:30, antara 2:30 sampai jam 3 pagi. Saya mendengar kata-kata itu. Saya mendengar suara Tuhan seperti ini, dia mengatakan pada saya, aku bersamamu, aku menyertaimu, majulah. Di depan kata-kata itu tidak ada jangan takut, karena Tuhan tahu saya adalah anaknya. Saya si anak bungsu yang kurang ngajar, yang lari dari pelayanan. Seperti tadi WL kita Pak Anto menyatakan, saya pelayanan Jatimurni, saya pelayanan GBI Kampung Sawah, saya pelayanan GBI Pondok Gede Plaza. Tapi apa yang saya lakukan? Kenajisan yang mengotori pelayanan saya. Akhirnya saya harus dihajar sama Tuhan. Bapak Ibu, pada saat saya turun ke lapangan dengan seragam saya yang ada di sini lambang dan di sini Healing Movement, betapa bangganya saya. Itu kesombongan kita. Kesombongan awal daripada kehancuran. Hati-hati Bapak Ibu, siapapun kita saat ini, jangan kalian sombong. Saya sudah mengalami itu. Tuhan hajar saya seperti ini.
Tapi ingat, penyakit bukan dari Tuhan. Tapi penyakit yang kita terima itu adalah hadiah dari Tuhan yang menyatakan, aku ada untuk mengenapi firman-Nya. Aku ada untuk menyatakan mujizat-Nya masih ada. Apakah mujizat itu terus ada? Ya. Dampak daripada COVID. Dampak daripada COVID. Saya mengalami yang namanya pembengkakan jantung. Tapi lihat, Agustus saya ngalamin COVID, saya dirawat sampai dengan September, 17 hari. Boleh slide berikutnya? Agustus saya ngalamin yang di pantai. Ada? Ini dia. Bapak Ibu perhatikan tanggalnya 30 Oktober. Saya ngalamin 28 Agustus. Bedanya cuma 1 bulan setelah saya recovery dari rumah sakit. 9 September saya keluar dari rumah sakit. Saya masuk 25 Agustus. Lihat, ini kondisi saya. Bisa diperbesar? Perhatikan tanggalnya 30 Oktober. Bapak Ibu bandingkan saya waktu di rumah sakit dengan kondisi sekarang ini. Jangka waktu 1 bulan Tuhan kembalikan keadaan fisik saya. Saya bisa jalan-jalan sama keluarga saya, anak-anak, mantu dan cucu saya. Ini kondisinya waktu saya jalan-jalan. Mereka kasih hadiah, Pi kita jalan-jalan. Supaya papi bisa refreshing. Oke, ini dia. 30 Oktober. Ku hidup hanya kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan. Bersamamu Bapa, ini yang selalu saya imani. Lagu ini selalu melekat dalam diri saya. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Itu yang saya alami. Dampak daripada saya sakit COVID, jantung saya bengkak. Boleh slide berikutnya? Bulan lalu, Oktober, bulan Agustus kalau saya nggak salah, saya merasa nyesak dada saya dan saya harus kontrol. Di rumah sakit Polri dan rumah sakit Polri merujuk ke rumah sakit jantung yang ada di Matraman. Hasil daripada CT scan ini, di situ ada 3 garis, yang ini, ya. Itu yang pertama, yang paling parah. Yang pertama nggak masalah, yang atas. Yang kedua, pembuluh darah saya mengalami 95%. Sudah tinggal 5% dipakainya. Saya mengalami penyumbatan 4 tempat, pembuluh darah kedua, pembuluh darah ketiga itu 40%, pembuluh darah keempat itu 40-40. Kata dokter, harus diambil tindakan pemasangan ring. Oke. Dijadwal pemasangan ring. Boleh ditampilkan slide nomor 5 kalau saya. Ini dia jantung saya pada saat pemasangan ring. Bapak Ibu, yang pertama sebelah kanan saudara, yang ini, itu jantung saya pada saat mau dipasang ring sudah 100%. Sudah hitam. Sudah 100%. Pada saat jarum dimasukkan lewat pergelangan tangan saya yang kanan, maaf kata dia sodok itu yang sumbat, dia tinggalkan, dia lari yang ketiga dan yang keempat untuk melihat sampai sejauh mana penyumbatan itu. Dia kembali lagi kemari, dokter menyatakan tidak ada penyumbatan. Tepuk tangan buat Tuhan. Kenapa seperti itu? Lihat, doa seorang istri dan doa kita sama-sama bergandengan tangan suami istri. Tuhan hadir. Sebelum saya masuk ke ruangan penindakan atau operasi kecil, saya berdoa sama istri saya. Ayo kita berdoa, tapi sebelumnya kita sudah sering berdoa. Biar Tuhan yang bekerja melalui dokter dan alat-alat. Di dalam ruangan saya selalu menyanyikan, kuasa-Mu terlebih besar. Itu saya nyanyikan. Saya nyatakan, Tuhan Kau berkuasa atas diri saya. Tuhan Kau berkuasa atas nyawa saya.
Tuhan kau berkuasa atas dokter semua yang ada di sini. Tuhan kau berkuasa atas semua peralatan yang ada. Mujizat ada. Mujizat ada. Dari COVID itu menyatakan Mazmur 91 ayat 15. Boleh tampilkan Mazmur 91 ayat 15. Waktu saya sakit COVID, inilah yang terjadi. Bila ia berseru, saya berseru kepada Tuhan. Tuhan menjawab. Tuhan menyertai pernyataan dia tadi. Tuhan menyatakan. Menyertai saya di dalam kesakan saya. Dan Tuhan meluputkannya. Pada saat saya disinyalir penyumbatan, Mazmur 15 tergenap, ayat berikutnya tergenapi, ayat 16. Next. Ayat 16-nya, dengan panjang umur Tuhan tambahkan umur saya. Sampai hari ini. Sampai kapan? Tidak tahu. Tapi saya yakin dan percaya tugas saya belum selesai yang Tuhan kasih. Makanya saya dikasih umur sampai saat sekarang. Bapak Ibu, apa yang kita cari saat sekarang? Memasuki tahun 2023, ayo. Kita rubah komitmen kita perbarui komitmen kita. Bersama Tuhan Yesus, bersama Bapa, kita lewati semua. Apapun yang Anda mau lakukan pada tahun-tahun berikutnya, semua ajak Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan di belakang. Biarkan Tuhan bersama-sama kalian. Saya pernah menyatakan, saya tidak mau Tuhan mendahului saya. Saya tidak mau Tuhan di belakang saya. Saya mau Tuhan pegang tangan saya. Seperti bapak sama anaknya. Kalau jalan bapaknya sendirian di depan, anaknya ketinggalan. Betul? Kalau jalan bapaknya di belakang, anaknya sendirian, ini anaknya macam-macam gitu loh. Saya mau bapak berjalan sama-sama saya, dia tuntun saya. Karena bapak kita, dia tahu arah yang benar buat kita. Dia tahu kemana harus membawa kita. Dan dia tahu apa yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, jangan pernah meninggalkan dia. Terlebih engkau meningkatkan kesombonganmu. Apa yang kau dapat dari kesombonganmu hanyalah kehancuran. Hanyalah kehancuran. Saya tutup satu ayat. Boleh tampilkan Mazmur 103 ayat 2. Oke. Inilah yang harus kita lakukan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Jangan lupakan segala kebaikannya. Coba kita balik. Jangan lupakan kebaikannya. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Sama dibolak-balik atau apapun, pujilah Tuhan. Oleh karena itu, bersyukur. Bersyukur dan berserah. Itulah kunci daripada semuanya. Tuhan Yesus berkati, selamat tahun baru, Tuhan Yesus berkati. Pak Kris tetap di situ. Mungkin sama Bu Afung kali ya? Ya. Oke, Bu Afung boleh ikutan maju ke depan. Terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa. Saudara merasakan berkat Tuhan? Amin. Ya, hari ini kita membuka tahun dengan sebuah contoh kehidupan yang benar-benar menyerah kepada Tuhan. Masa lalu dikubur bersama Yesus dan bangkit bersama Dia untuk menjadi alat Tuhan. Amin. Saudara, kita akan mendoakan Pak Kris dan Ibu Afung, dan setelah mereka semua dipulihkan Tuhan, Tuhan juga melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Karena janji Tuhan, setelah engkau beres hatimu, aku memberkatimu dan memulihkanmu. Dan mereka sekarang sudah siap untuk pindah rumah baru, saudara. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan Yesus Kristus. Rumah yang di sini sudah diambil alih orang lain, ya dibeli artinya. Dan mereka akan terbang jauh. Yang gak jauh banget sih. Tapi kita kehilangan, ya terutama saya kehilangan. Ini ajudan saya pribadi. Ya, tapi kalau Tuhan yang berkenan dan merencanakan semua yang lebih baik. Tadi di dalam sana saya katakan,
di sana satu hari kita akan melihat Pak Kris menjadi hamba Tuhan. Di kemuliaan buat Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita akan berdoa. Mari kita bangkit berdiri, arahkan tangan kita kepada kedua pasangan yang dahsyat ini. Biarlah Tuhan terus memakai hidupnya. Sebagaimana amanat agung Tuhan mengatakan, pergi jadikan semua bangsa muridku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pakai kehidupanmu khususnya di tempat yang baru, untuk hidup yang baru, yang lama sudah berlalu, dan Tuhan mau memakai hidupmu sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Yes. Beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ada satu kenang-kenangan ya. Haleluya. Belum selesai saudara ya. Belum selesai ya. Belum selesai. Ya, sebagai tanda kasih kami dari GP Pondok Gede Plaza, kami ingin menyampaikan sebuah kenang-kenangan agar setiap kali dia masuk rumah itu dia akan mengingat kami semua. Saudara setuju? Pak Gun silakan memberikannya kepada kedua mempelai. Karena hidup baru kembali ya. Tuhan pulihkan dan Tuhan berkati kembali. Boleh foto Bu Ida sama Bugem sekalian. Sekali lagi terima kasih untuk semua pelayanan yang sudah dilakukan di tempat ini, dan tentu hanya Tangerang Pondok Gede tentu masih bisa dilalui dengan mobil ya. Dan tadi dia bisik-bisikannya masih tetap ajudannya katanya. Puji Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita masuk dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Siapkan hati kita, biar hati kita menjadi tanah yang subur. Yang setuju boleh katakan amin. Kita siap ditabur oleh firman Tuhan. Di tahun 2023 ini, satu tahun yang luar biasa perjalanan bersama Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Sekali lagi nyatakan dengan iman kita. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam. Pernyataan kami Tuhan. Aku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan, suruh
saudara bersama-sama nyatakan, aku punya Tuhan yang besar. Yes Lord, hidup kami dalam genggaman-Mu yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Ku punya Ya Rabba Shanda Rabba Ya Rabba. Yes Lord, Kau sanggup menggenapi iman kami. Mau bersepakat dengan perkataan firman. Kami terima. Ku terima sekarang kemenangan. Baik, sejenak menyembah Tuhan. Ayo sembah. Orya Rabana Kala Rabaya Syada Rabba. Yang sudah bisa berdoa atau menyembah dalam bahasa roh, ayo perkuat rohmu di dalam Tuhan. Orya Rabana Kala Rabaya Syada Rabba. Yang mendapatkan karunia dalam bahasa roh, terus menyembah dengan kata-kata yang kita mengerti. Terus naikkan doa dengan kata-kata yang kita mengerti kepada Tuhan. Uria Rabata Kana Rabaya Syada Rabaya Rababa. Uria Kana Rabaya Rabaya Shekere Rababa. Kami mau bersepakat dengan apa yang Kau perkatakan, dengan apa yang Kau firmankan. Kami mau bersepakat 2023 ke depan nanti Tuhan. Kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau, berjalan bersama dengan Engkau, melakukan perkara-perkara yang besar, menerima kemenangan demi kemenangan. Katakan, aku punya yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi yuk kita katakan, aku punya Kau besar dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari imanku bersepakat. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan-Nya. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat. Imanku percaya. Ayo terima. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ayo sorak-sorai kemenangan. Kami terima Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Silakan multimedia.
Shalom semuanya. Kita baru saja memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2023. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022. Tahun paradigma yang baru. Tahun di mana Tuhan membuat sesuatu yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kita sedang melihat bahwa tahun 2023, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Perang Rusia-Ukraina yang masih berkelanjutan. Informasi tentang inflasi dan resesi ekonomi tahun 2023 diberitakan di semua platform media sosial. Mungkin ada yang bertanya-tanya, bagaimana dengan keadaan saya? Apakah keadaan saya akan lebih baik atau lebih jelek? Bagi saudara yang sedang bertanya-tanya seperti itu, saya katakan bahwa kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23 yang berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Berdasarkan ayat ini, kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap hari. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Karena itu saya mengajak saudara untuk memperkatakan ini. Tuhan, saya percaya. Bagi saya, tahun 2023 akan lebih baik dari tahun 2022. Karena kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru setiap bulan. Dan selalu baru setiap tahun. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selain hal yang di atas, kita percaya bahwa tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 adalah karena Ratapan 3 ayat 24 berkata, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Jadi karena kita akan selalu berharap kepadanya, maka kita akan berkata, tahun 2023 akan lebih baik dibanding tahun 2022. Haleluya! Apa yang terjadi kalau kita berharap kepadanya? Yang pertama, sesuai dengan Yesaya 40 ayat 30 dan 31. Maka orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Yang akan melebihi kekuatan orang-orang muda. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan. Orang yang berharap Tuhan
diperbarui kuatnya, terbanglah dengan sayap Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah, ajarku harapkan Tuhan. Yang kedua, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 37 ayat 23 dan 24 yang berkata, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tangannya, tangannya, oh tangannya, tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara, mari angkat tangan kita bersama-sama dan katakan, sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Sebab Tuhan menopang tanganku. Orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan adalah orang yang berharap kepada Tuhan. Bagi orang yang seperti itu, Tuhan akan menetapkan langkah-langkahnya. Dan apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Perlu dicatat, sebagai orang-orang yang berkenan kepada Tuhan, kita bisa jatuh ke dalam berbagai macam kegagalan dan masalah. Tetapi Alkitab berkata, kita bisa jatuh, tetapi tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangan kita. Katakan haleluya. Yang ketiga, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya adalah sesuai dengan Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Yang keempat, hal yang terjadi kalau kita berharap kepadanya, sesuai dengan Mazmur 32 ayat 8 dan Mazmur 33 ayat 18, bahwa mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan akan mengajar, menasehati, dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Tuntunan Tuhan ini akan kita mengerti hanya kalau mata kita tertuju kepada Dia. Alasan yang ketiga, mengapa kita berkata kalau tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022? Karena hati kita melekat kepada Tuhan. Karena kita hidup intim dengan Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat 14 dan 16, Tuhan berkata, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur,
akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kalau hati kita itu melekat kepada Tuhan, kalau kita hidup intim dengan Tuhan, maka yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Dan hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Yang ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Dan yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Dan yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. And I love you, Jesus, I love you. Yes, I love you, because you first loved me. Saudara, Tuhan Yesus yang mengasihi kita terlebih dahulu. Karena itu, dia menginginkan, dia merindukan kita mengasihi dia dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan kita. Mari katakan bersama saya, because you first loved me, because you first loved me, because you first loved me. Tuhan menuntun kita untuk memasuki tahun 2023 dengan memberikan tema bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. The year to rise up, be victorious. Tuhan memberikan ayat emas untuk tema tahun ini dari Efesus 5 ayat 14. Dan 2 Korintus 2 ayat 14. Mungkin ada sebagian orang ketika mendengar tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit. Jadilah pemenang. Langsung pengertiannya adalah bangkit dari keterpurukan dalam bidang ekonomi, sosial, kesehatan, keluarga, sekolah, dan lain-lain. Apalagi menghadapi tahun 2023 di mana pandemi belum selesai. Perang Rusia-Ukraina yang belum berakhir, yang berujung kepada krisis ekonomi dan energi yang melanda dunia. PHK massal di perusahaan-perusahaan besar seperti Twitter, Facebook, disusul dengan Disney, Amazon, juga Rusia dan Inggris dinyatakan resesi. Banyak yang merasa takut, khawatir, dan panik. Namun ketika mendengar tema yang Tuhan berikan untuk tahun 2023, itu memberikan satu pengharapan yang baru bagi mereka yang bergantung kepada Tuhan Yesus. Kita baru saja meninggalkan tahun 2022, yang berarti meninggalkan tahun paradigma yang baru. Selama ini kita merasakan bahwa cara-cara yang lama ketika memasuki tahun 2022 sudah tidak dapat digunakan lagi. Harus memakai cara yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang justru mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri, sehingga mengalami frustasi, tertekan, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Tuhan berbicara kepada kita bahwa tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit, jadilah pemenang. Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita kekuatan untuk bangkit dan meraih kemenangan. Amin.
Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dalam pengertian bahasa Ibrani, kata bangkit diterjemahkan sebagai kum, yang memiliki pengertian yang sama dengan bahasa Inggris rise dan stand. Yang menarik adalah kata kum juga memberi pengertian bahwa yang namanya bangkit itu adalah berdiri tegak. Bangkit dari mindset yang salah. Bangkit kepada jati diri sebagai murid Kristus. Di mana para murid diminta oleh Tuhan Yesus untuk bangun dan melihat tuaian jiwa-jiwa. John Wesley, Bapak Gerakan Metodis dan Kekudusan, memberikan komentar bahwa Efesus 5 ayat 14 ini menyiratkan pesan agar pengikut-pengikut Kristus selaku murid-murid Kristus juga bangkit dari ketidakpedulian kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri. Supaya Efesus 5 ayat 14 itu terjadi, yaitu supaya kita bangkit dan bangun sehingga Kristus akan cahaya atas kita, maka kita harus melakukan Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 21. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersolah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Dalam Yesus ku percaya, ku dapat kemuliaan kuasa salibnya. Ku jadi pemenang dalam segala hal. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. Kekuatanku, pengharapanku dalam Yesus. 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan orang percaya seperti sedang dipamerkan oleh Allah kepada dunia sebagai suatu kemenangan dan trofi atau piala kasih karunia Kristus yang menyelamatkan. Kehidupan orang percaya yang sudah ditebus itu dinyatakan sebagai bau yang harum di hadapan Allah dan umat manusia. Kehidupan orang percaya yang dimaksudkan ini adalah mereka yang hidupnya berkemenangan. Hidup sebagai pemenang. Kalau kita melihat dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, yang merupakan pesan Tuhan Yesus kepada 7 sidang jemaat, yang berarti pesan Tuhan Yesus kepada gereja sepanjang masa, selalu diakhiri dengan perkataan sebagai berikut.
Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan oleh Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi ini dapat disimpulkan, barang siapa menang, upahnya masuk sorga. Hanya pemenang yang masuk sorga. Dalam 2 Korintus 2 ayat 14 ini, Paulus juga mengucap syukur karena Kristus selalu membawa Paulus di jalan kemenangannya. Dalam kaitannya dengan kehidupan kekristenan, maka Allah menunjukkan jalan kemenangan, yaitu jalan salib atau pikul salib yang telah dijalani oleh murid-murid Kristus, sehingga mereka dalam hidup ini memperoleh kemenangan. Sama seperti Kristus telah menunjukkan bahwa ia telah melalui jalan kemenangan dengan memikul salibnya. Demikian juga dengan para pengikutnya, yaitu para muridnya. Saudara dan saya juga harus jalan dan pikul salib. Berita firman Tuhan tentang pikul salib sudah tidak populer untuk sebagian orang Kristen. Mereka mengira bahwa untuk masuk surga cukup mengalami kelahiran baru. Setelah itu hidup dengan semau gue. Di sini saya tegaskan, kalau ada yang mempunyai pengertian seperti itu, maka harus bertobat agar kita diselamatkan secara sempurna. Hari-hari ini tidak ada waktu untuk main-main lagi dengan kekristenan. Orang Kristen yang berkenan di hadapan Tuhan, artinya berbau harum di hadapan Tuhan dan manusia, adalah mereka yang mengikuti jalan kemenangannya, yaitu dengan pikul salib. Melalui perjalanan hidup pengikut Kristus yang dipertontonkan kepada banyak orang, mereka akan menjadi kesaksian dan alat penginjilan. Dalam menyelesaikan amanat agung, hanya murid yang bisa memuridkan. Proses pemuridan ini terjadi melalui kesaksian hidup kita sebagai murid Tuhan Yesus kepada orang lain. Bukan karena pelajaran yang hebat-hebat tentang pemuridan. Perlu dicatat bahwa arti menang atau kemenangan dalam Alkitab bahasa Inggris yang disebutkan sebagai triumphant tidak pernah berbicara mengenai keuntungan secara pribadi maupun berkat secara pribadi. Pengertian ini juga sama dengan pengertian bahasa Yunaninya. Pengertian kemenangan yang Tuhan maksudkan ternyata bertentangan dengan pengertian secara dunia. Sebagai perbandingan, perhatikan pengajaran Tuhan Yesus di Matius 5 tentang khotbah di bukit, di mana terlihat perbedaan yang mencolok tentang definisi bahagia secara surgawi dengan definisi umum secara duniawi. Selanjutnya, tentang pengertian menang dan kemenangan, kita harus mengingat dua hal sebagai berikut. Yang pertama, kemenangan terjadi karena pengurapan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam Mazmur 20 ayat 7. Hal ini dipertegas dalam Sefanya 3 ayat 17 yang menyebutkan bahwa kemenangan berasal dari Tuhan. Yang kedua, sesuai dengan yang tertulis dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, maka kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Orang yang menang atas dunia akan mendapatkan upah yang spesial dari Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Karena itu, orang yang menang atas dunia ini akan mendapatkan hidup kekal selama-lamanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan.
ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Hey! Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Ada kemenangan. Ada kemenangan. Saya mau berdoa buat saudara. Angkat tangan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat mereka yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Hamba berdoa mereka senantiasa hidup dalam berkemenangan. Mereka keluar sebagai pemenang. Sebab hanya pemenang yang masuk surga. Urapi kami Tuhan, memasuki tahun 2023 ini Tuhan. Urapi kami. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan, terima pengurapan Tuhan, terima, kami terima Tuhan, kami terima pengurapan, kami terima ya Abah, kami terima kasih, dalam nama Yesus, amin. Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus bersama-sama, kita persiapkan hati kita, saya mengundang Ibu Gembala. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru. Wajah-wajahnya ngantuk semuanya. Tadi malam tidak tidur rupanya ya. Puji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Jadi pemenang. Haleluya ya. Jadi tema kita nanti sebentar lagi akan dirubah yang di sana itu, yaitu bangkitlah, jadilah pemenang. Yang setuju katakan amin. Siapa yang sudah jadi pemenang? Haleluya. Berarti saudara berhak menerima segala sesuatu yang Tuhan janjikan di 2023 dan ke depannya. Ya, jadi salah satunya adalah iman. Yuk saya tambahkan satu ayat, Kejadian 15 ayat 5 dan 6. Di awal mula kepada Abraham Tuhan lakukan hal ini. Kejadian 15 ayat 5. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kita baca bersama-sama mulai dari ayat 6. Lalu ya 1, 2, 3. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Katakan amin. Amin. Saudara percaya Tuhan memberkati kita 2023. Berbeda dengan orang-orang yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menghormati dan menyembah kepada Tuhan. Itu sudah pasti beda saudara ya. Tadi ayat Pak Niko di Mazmur 37 di ayat-ayat 20 berapa itu? Saya mau baca yang ayat 18 ya. Mazmur 37 sebentar saudara. 17, 18, 19. Yuk kita baca bersama-sama sebagai tambahan untuk kita mengerti bahwa orang fasik dan orang benar pasti berbeda. Katakan amin. Ya, ayat 17, 1, 2, 3. Sebab lengan orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh,
dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Garis bawahi yang terakhir ini, mari sama-sama baca ulang mulai dari dan mereka. 1, 2, 3. Dan mereka akan menjadi kenyang pada hari kelaparan. Haleluya. Amin. Jadi ke depan kalau ada kelaparan sekalipun, kita tidak akan masuk dalam kelaparan itu. Karena ada Tuhan yang melindungi dan membela kita. Tapi syaratnya harus pulih. Tadi kesaksian Pak Kris luar biasa. Setelah pulih semuanya dipulihkan Tuhan. Berkat-berkat pun dipulihkan oleh Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Mari kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada hari ini. Mari kita akan nyanyi satu lagu lama, Jalanmu Tak Terselami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada berduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Mari kita bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk masuk di dalam perjamuannya. aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Renungkanlah lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kehadiran Tuhan terpenting dalam hidup kami. Dimanapun saudara berada, rasakan kehadiran Tuhan. Di tengah-tengah badai, gelombang, persoalan, masalah, kegalauan, ketakutan, masuk dalam hadirat-Nya dan engkau akan keluar sebagai pemenang. Sangat yakin alami itu di tahun yang kita akan masuki ini. Mulai dari hari ini, percaya bahwa di dalam segala sesuatu nomor satu kan hadirat Tuhan. Sebelum engkau melangkah melakukan apapun yang kecil sekalipun, minta Tuhan tuntun. Sehingga kalau itu bukan kehendak Tuhan, akan digagalkan. Percaya saudara, kemanapun engkau akan pergi pun melangkah, minta tuntunan Tuhan. Mau belanja pun, mau ke mall pun, minta tuntunan Tuhan. Kalau itu tidak perkenanannya, biarlah Tuhan yang menggagalkan itu. Biasakan kita hidup di dalam hadirat Tuhan. Sehingga ketika kita mau melangkah yang salah, Tuhan akan segera kebalikan kita kepada jalan yang Tuhan mau. Tambahkan
kesetiaan kita kepada Tuhan dengan cara demikian. Jangan salah melangkah, saudara. Awali tahun ini dengan masuk lebih dalam di dalam hadirat-Nya. Setiap saat, setelah saudara mengerti Tuhan ada bersama kami, Dia tuntun kami kemanapun kami pergi. Baik yang bekerja, ibu rumah tangga, apapun saudara, penyertaannya sempurna bagi kita. Haleluya. Mari kita akan berdoa untuk perjamuan ini. Biarlah setiap hati dijamah dan diserahkan kepada Tuhan, supaya ada jamahan baru pada hari ini. Bukan merupakan kebiasaan di awal bulan kita perjamuan kudus, tapi biarlah benar-benar awal tahun ini dengan menerima perjamuan ini sungguh-sungguh, dengan serius, menjadikan ini menjadi satu kekuatan baru bagi kami. Tubuh dan darah Yesus yang menyatu di dalam tubuh dan darah kami. Bereskan semua. Mungkin semalam ada sesuatu yang tidak beres. Mungkin kemarin, mungkin minggu lalu, mungkin bulan lalu. Hari ini, hari pemberesan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan yang baru daripada Tuhan turun atas saudara. Sebelum engkau memakan tubuh dan darah Yesus, selesaikan semuanya, supaya ini layak di hadapan Tuhan. Berkati pelayan-pelayan hari ini Tuhan. Kuduskan, layakkan. Demikian juga kami semua. Kuduskan, layakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerimanya. Haleluya. Amin. Tuhan silakan duduk kembali. Saudara akan dilayani. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Mari bangkit berdiri. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama,
selalu menikmati hadirat-Mu Bapa. Karena itulah yang paling nyaman dalam kehidupan kami. Ampuni segala masa lalu kami. Mungkin kami seringkali mendukakan hati Tuhan. Bapak ampuni kami. Di hari pertama 2023 kami mau berdiri di dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk maju ke depan sebagai pemenang. Tidak mempermalukan nama Tuhan lagi. Berkarakter seperti Kristus. Menjangkau jiwa-jiwa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan. Supaya Tuhan segera datang kembali. Yang setuju katakan amin. Mari kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kami ucapkan syukur ini adalah persekutuan kami dengan darah Yesus. Mari minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk keselamatan yang Dia beri. Semuanya berasal dari Tuhan. Biarlah hari pertama di tahun 2023 kami boleh mengalami lebih lagi jamahan daripada kehadiran Tuhan. Sehingga hidup kami terus bahagia, terus damai. Tidak ada rasa takut dan khawatir. Apapun yang terjadi ke depan, ada Tuhan bersama kami. Kami pasti keluar sebagai pemenang. Masuk ke neraka itu kalau bersama Yesus, neraka jadi surga. Oleh karena itu, terus ada di dalam hadirat Tuhan. Senangkan Tuhan. Selesaikan masalah-masalah lalu. Harus selesai hari ini. Tidak ada lagi kepahitan, kekecewaan, sakit hati. Itu sudah berlalu. Yesus sudah mati buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kau akan syukur kami mau nyata. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi
semua yang baru itu indah. Oleh karena itu sambutlah hari yang baru ini, di tahun yang baru ini, dengan hati yang baru dari Tuhan, dengan nyanyian-nyanyian baru untuk kemuliaan nama Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan yang baru bagi kemuliaan nama Tuhan, melangkah baru dengan cara-cara yang baru yang Tuhan tuntun. Yang lama sudah berlalu, semua kepahitan yang lama letakkan di bawah kaki Yesus. Hari ini saatnya. Kalau mungkin masih ada hal-hal yang tersimpan rapi, yang tidak orang lain tahu, hanya engkau dan Tuhan, inilah saatnya. Engkau boleh mengangkat tangan, semuanya tidak ada yang melihat ke kiri dan ke kanan. Engkau boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan, aku melepaskan semua yang lalu, semua kepahitan, semua sakit hati. Dan aku juga mau mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti aku. Katakanlah itu kepada Tuhan, supaya tahun 2023 ke depan engkau diberkati berlimpah-limpah. Engkau disembuhkan dari segala sakit penyakitmu. Engkau dipulihkan di dalam keluarga dan rumah tanggamu. Ini sangat penting, saudara. Untuk awal daripada hari ini, kita pulihkan, kita bereskan segala sesuatu. Karena Tuhan melihat hati, dan Dia membuka tangannya untuk merangkul kami kembali. Mintalah pelukannya kembali. Jangan berkeras hati, karena besok mungkin terlambat. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik. Kami sudah menginjakkan kaki di 1 Januari. Dan kami percaya setiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Setiap langkah saudara dituntun oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Memberkati dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera-Nya. Pulanglah dengan damai dan sejahtera itu, penuhi keluargamu dengan kasih Allah, dan engkau akan terus muncul sebagai pemenang hari ini sampai Tuhan datang kembali. Yang setuju katakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Saudara duduk kembali. Masih mau door prize? Kalau nggak mau silahkan pulang. Ya silahkan Anto. Yes, thank you. Wow, so diberkati. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya tadi pasti sudah pada membuka gulungannya. Sudah ketahuan mana